Aktivitas fisik itu penting banget untuk kesehatan. Ini bukan cuma soal menjaga berat badan atau membentuk otot, tapi juga tentang menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran. Aktivitas fisik berpengaruh ke kesehatan fisik dan mental, mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Selain itu, aktivitas fisik juga bisa membantu mengurangi stres dan kecemasan, serta meningkatkan suasana hati, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan rutin bergerak, kita bisa merasa lebih energik dan produktif dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Buat pasien, terutama yang sedang dirawat di rumah sakit atau punya penyakit kronis, tetap aktif secara fisik, itu bisa jadi tantangan tersendiri. Mereka seringkali merasa lelah atau kesakitan, sehingga sulit untuk memulai atau melanjutkan aktivitas fisik. Tidak bergerak atau kurang aktivitas bisa menyebabkan beberapa komplikasi, seperti otot lemah, sendi kaku, luka karena tekanan, dan penurunan fungsi jantung dan pembuluh darah. Ini bisa memperburuk kondisi kesehatan pasien dan memperpanjang waktu pemulihan dan penurunan fungsi jantung dan pembuluh darah. Oleh karena itu, penting bagi pasien untuk tetap aktif meskipun hanya dengan gerakan ringan atau latihan sederhana. Makanya, perawat punya peran penting banget dalam mempromosikan dan membantu aktivitas fisik pada pasien-pasien ini. Mereka bisa memberikan motivasi, panduan, dan dukungan yang dibutuhkan pasien untuk tetap aktif dan sehat. Perawat menggunakan bahasa standar untuk diagnosis. Salah satu diagnosis kunci adalah gangguan mobilitas fisik. Ini menandakan keterbatasan dalam bergerak, seringkali karena faktor-faktor seperti operasi, penyakit, atau cedera. Diagnosis lain mungkin juga relevan, seperti intoleransi aktivitas dan risiko jatuh. Setiap diagnosis memandu intervensi spesifik, dan penilaian yang akurat sangat penting memilih intervensi yang tepat. Intervensi adalah tindakan yang dilakukan perawat untuk membantu pasien. Untuk mobilitas, intervensi ini bisa beragam, dari yang sederhana hingga yang kompleks. Tindakan sederhana termasuk mengubah posisi pasien di tempat tidur, yang mencegah luka karena tekanan dan meningkatkan kenyamanan. Intervensi yang lebih kompleks melibatkan alat bantu, seperti walker, tongkat, atau kruk. Perawat mengedukasi pasien tentang cara menggunakan alat-alat ini dengan aman dan membantu latihan untuk memperkuat otot. Mari kita bayangkan seorang pasien bernama Pak Budi. Dia baru saja menjalani operasi dan merasakan sakit saat bergerak, yang membatasi kemampuannya untuk berjalan sendiri. Perawat mendiagnosisnya dengan gangguan mobilitas fisik. Berdasarkan penilaiannya, tim perawatan mengembangkan rencana yang mencakup manajemen nyeri sebelum aktivitas mobilitas. Perawat membantu Pak Budi dengan berjalan kaki secara bertahap menggunakan walker dan membimbingnya melalui latihan untuk meningkatkan kekuatannya. Menilai kemajuan, mengevaluasi efektivitas intervensi. Evaluasi rutin sangat penting untuk memastikan intervensi efektif. Perawat memantau kemajuan pasien melalui observasi. Mereka menilai faktor-faktor seperti kemudahan bergerak dan tingkat nyeri. Mereka juga mendokumentasikan setiap perubahan atau tantangan baru. Jika pasien tidak membaik, perawat melakukan penilaian ulang. Mereka mungkin mengubah rencana perawatan, termasuk intervensi. Proses berulang ini memastikan kebutuhan pasien terpenuhi. Tujuannya selalu untuk memaksimalkan mobilitas pasien. Kekuatan kolaborasi, kerjasama tim dalam meningkatkan mobilitas. Dalam dunia kesehatan, meningkatkan mobilitas pasien adalah sebuah upaya yang memerlukan kerjasama tim yang solid. Meningkatkan mobilitas adalah upaya tim. Setiap anggota tim kesehatan memiliki peran penting dalam proses ini. Perawat berkolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya. Mereka bekerja sama untuk merancang rencana perawatan yang efektif. Ini bisa termasuk fisioterapis, terapis okupasi, dan dokter. Fisioterapis membantu pasien dengan latihan fisik, sementara terapis okupasi membantu dalam aktivitas sehari-hari. Setiap disiplin ilmu membawa keahlian unik untuk perawatan pasien. Dokter memberikan diagnosis dan pengobatan, sementara perawat memastikan perawatan harian berjalan lancar. Komunikasi dalam tim sangat penting. Tanpa komunikasi yang baik, koordinasi perawatan bisa terganggu. Pertemuan rutin dan dokumentasi bersama memfasilitasi hal ini. Dengan pertemuan rutin, tim dapat mengevaluasi kemajuan pasien dan menyesuaikan rencana perawatan.
Pendekatan kolaboratif ini memastikan perawatan yang holistik. Setiap aspek kesehatan pasien diperhatikan, dari fisik hingga emosional. Ini juga mengarah pada hasil yang lebih baik untuk pasien. Pasien yang dirawat oleh tim yang terkoordinasi dengan baik cenderung pulih lebih cepat dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Edukasi pasien memberdayakan pasien dalam perjalanan mobilitas mereka. Edukasi pasien adalah kunci untuk mencapai hasil kesehatan yang lebih baik. Edukasi pasien adalah landasan perawatan. Dengan memberikan informasi yang tepat, pasien dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang kesehatan mereka. Perawat memberdayakan pasien dengan memberikan pengetahuan. Mereka menjelaskan kondisi medis pasien dan bagaimana cara mengelolanya. Mereka menjelaskan pentingnya aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang teratur dapat membantu meningkatkan mobilitas dan kualitas hidup pasien. Mereka juga mengajarkan teknik bergerak dengan aman. Teknik ini penting untuk mencegah cedera dan memastikan pasien dapat bergerak dengan percaya diri. Edukasi melampaui masa rawat inap di rumah sakit. Perawat terus memberikan dukungan dan informasi, bahkan setelah pasien pulang. Perawat memberikan panduan tentang mengelola mobilitas di rumah. Ini termasuk latihan yang dapat dilakukan di rumah dan cara menggunakan alat bantu mobilitas. Mereka dapat merekomendasikan sumber daya komunitas untuk dukungan berkelanjutan. Sumber daya ini dapat mencakup kelompok dukungan, layanan rehabilitasi, dan program kebugaran. Pasien yang berdaya lebih mungkin untuk mematuhi rencana perawatan mereka. Dengan pengetahuan dan dukungan yang tepat, pasien dapat mencapai hasil kesehatan yang optimal dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Mengatasi tantangan. Mengatasi hambatan mobilitas. Beberapa tantangan dapat menghambat peningkatan mobilitas. Nyeri adalah hambatan yang signifikan bagi banyak pasien. Takut jatuh adalah kekhawatiran umum lainnya. Perawat mengatasi tantangan ini dengan empati dan keahlian. Strategi manajemen nyeri sangat penting. Ini mungkin termasuk pengobatan atau pendekatan non-farmakologis. Perawat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk mengurangi rasa takut. Mereka juga menyesuaikan intervensi berdasarkan kebutuhan masing-masing pasien. Efek domino dari peningkatan mobilitas, manfaat melampaui kesehatan fisik. Manfaat peningkatan mobilitas melampaui fisik. Peningkatan mobilitas berdampak positif pada kesehatan mental. Ini mengurangi risiko depresi dan kecemasan. Ini juga menumbuhkan rasa kemandirian dan kontrol. Lebih lanjut, peningkatan mobilitas meningkatkan interaksi sosial. Pasien dapat berpartisipasi lebih penuh dalam aktivitas sehari-hari. Ini meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Dengan demikian, perawat berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan pasien. Arah masa depan, inovasi dalam perawatan mobilitas. Bidang kesehatan terus berkembang. Teknologi baru muncul untuk membantu mobilitas. Robotika dan realitas virtual menawarkan kemungkinan yang menarik. Kemajuan ini menjanjikan untuk lebih meningkatkan perawatan pasien. Perawat harus tetap memperbarui informasi tentang inovasi ini. Mereka perlu menyesuaikan keterampilan mereka untuk menggabungkan teknologi baru. Ini memastikan mereka terus memberikan perawatan berkualitas tinggi. Masa depan perawatan mobilitas sangat menjanjikan. Kesimpulan, mobilitas, landasan kesejahteraan pasien. Mobilitas sangat penting untuk kesejahteraan pasien secara keseluruhan. Perawat memainkan peran penting dalam mempromosikan dan membantu mobilitas. Melalui penilaian yang cermat, intervensi yang disesuaikan, dan perawatan kolaboratif, mereka memberdayakan pasien. Pada akhirnya, tujuan mereka adalah untuk mengoptimalkan kemandirian, fungsi, dan kualitas hidup pasien.